Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sembah Dia, kita agungkan nama-Nya yang kudus dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, saat memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saat ku menyembah-Mu, kami percaya Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Roh-Mu ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Saat kami memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ayo percaya Tuhan ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Hari ini kami mau diajar oleh Tuhan melalui renungan. Berikan kami pengertian Tuhan. Ajar kami memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 22 Juli 2024 di dalam renungan harian. Judul renungan kita hari ini adalah pembaharuan karakter sebagai ciri kelahiran baru, yang diambil di dalam Yeskiel 11 ayat 19, 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan membacakan 2 Korintus 5 ayat 17 bagi kita semua. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, pada suatu malam
seorang Farisi datang kepada Yesus secara pribadi. Dia adalah Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dalam Yohanes 3 ayat 1-21. Ada sesuatu yang ia tidak temui dalam hidupnya, yakni kepastian keselamatan. Yesus menegaskan di ayat 3 bahwa mengetahui Yesus sebagai Mesias atau yang diutus oleh Allah saja tidaklah cukup untuk bisa melihat kerajaan Allah, kecuali ia harus dilahirkan kembali. Nikodemus yang berpendidikan tidak bisa memahami bagaimana seorang dilahirkan kembali. Apakah ia harus kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Di ayat 4. Nikodemus tidak mengerti karena ia berpikir secara lahiriah. Sedangkan Yesus sedang berbicara tentang hal rohani, yakni tentang kerajaan Allah. Sebab itu Yesus menjawab, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, di ayat ke-6. Seringkali kita sebagai orang percaya pun kita gagal paham, saudara, dalam memahami firman Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita lebih fokus kepada hal-hal lahiriah. Padahal Tuhan berfokus kepada hal yang jauh lebih esensi, yakni hal rohani yang bersifat kekal. Saat seseorang datang bertobat kepada Kristus, maka Tuhan mengubahkan hidupnya. Ketika Tuhan mengubahkan, maka tidak seperti ia membersihkan yang kotor dan memakaikan pakaian bersih ataupun yang baru kepadanya. Bukan seperti itu. Tetapi ketika seseorang itu bertobat kepada Kristus, maka Tuhan menjadikannya manusia baru. Ia memberikan hati yang baru dan pikiran yang baru, seperti bayi yang baru dilahirkan. Inilah yang disebut sebagai ciptaan baru. Meski secara lahiriah tetap sama, wajah yang sama, tubuh yang sama, tetapi di dalamnya terjadi sesuatu yang baru. Ada aliran-aliran air hidup dari dalam hatinya. Yohanes 7 ayat 38 mengatakan, itu dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Wajah mungkin sama, tapi berbeda. Sebab kini ada terpancar sukacita dan keteduhan. Tubuh tetap sama, tetapi apa yang dilakukan dan digunakan oleh tubuh berbeda. Sekarang tubuhnya tidak digunakan untuk hawa nafsu, tetapi tubuhnya adalah tempat bait Allah, di mana setiap anggota tubuhnya digunakan untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara, jika orang tidak mengalami perubahan apapun setelah menerima Yesus, saya meragukan apakah ia telah benar-benar bertobat. Sebab firman Tuhan jelas mengatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, maka ia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apa yang terjadi ketika seseorang dilahirkan kembali, saudara? Yang pertama, saudara, ada pertobatan. Tanpa pertobatan tidak mungkin terjadi kelahiran baru. Lukas 13 ayat 3. Pertobatan yang membawa seseorang kepada Kristus. Dan sejalan dengan pertobatan, Roh Kudus akan menuntun kehidupannya. Ia harus menyadari dosa-dosanya dan memohon pengampunan dari Tuhan. Pengampunan tidak akan diberikan bagi orang yang tidak merasa berdosa. Yang kedua, saudara, ada pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Dalam Yohanes 3 ayat 5, Yesus mengatakan bahwa untuk melihat kerajaan Allah, orang harus dilahirkan dari air dan roh. Air di sini melambangkan baptisan air, di mana bukti dari pertobatan seseorang dan menerima Yesus sehingga sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya,
itu adalah di dalam baptisan air. Ia disatukan di dalam baptisan air, di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi selain itu ia harus dilahirkan di dalam roh. Roh Kudus selanjutnya yang tinggal di dalam hatinya dan mengerjakan karya yang luar biasa. Roh Kudus mentransformasi kehidupan seseorang yang dimulai dari hati. Ia memberikan hati yang baru. Hati yang selalu haus akan kebenaran Allah. Hati seorang anak yang taat kepada Bapa. Hati yang mengarahkan pikirannya kepada yang rohani, bukan hawa nafsu. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga saudara, apa yang terjadi? Ada perubahan menyeluruh yang membawanya kepada kehidupan yang baru. Perubahan yang terjadi dalam karakter seseorang yang lahir baru disebut proses pengudusan. Disebut proses karena ini tidak terjadi secara tiba-tiba dan seketika. Melainkan pengudusan ini berlangsung seumur hidup. Seperti seorang anak yang setelah lahir akan mengalami pertumbuhan sampai mencapai kedewasaan. Ketika bertobat, maka benih itu bertumbuh. Dan roh memampukan orang percaya menghasilkan buah roh. Buah roh inilah yang mencirikan karakter orang percaya sampai buah itu menjadi berlipat ganda dan masak, saudara. Apa perenungan kita hari ini? Sebuah pertanyaan yang penting kita refleksikan adalah bukan apakah kita sudah menjadi orang yang beragama, tetapi pertanyaan yang penting adalah apakah kita sudah mengalami kelahiran baru. Ingat, hidup agamawi kita tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Jika kita mau melihat kerajaan Allah, tidak ada cara lain. Caranya yakni kita harus mengalami kelahiran baru. Harus bertobat. Harus menerima Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Jika belum, segeralah terimalah Yesus sekarang. Mohon pengampunannya. Beri dirimu dibaptis sebelum engkau terlambat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kepastian keselamatan yang Kau berikan di dalam Kristus Yesus. Bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang olehnya kami beroleh selamat, hanya nama Yesus. Dan Tuhan, biarlah Engkau kerjakan, Roh Kudus Kau kerjakan di dalam kami. Setiap hari melalui firman Tuhan, kami dibentuk terus sampai kami melahirkan, menghasilkan buah roh. Dan itulah karakter daripada manusia baru kami. Karakter di dalam roh, karakter kasih Kristus. Terima kasih ya Bapak. Bentuk kami terus menerus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kau melawat setiap pribadi. Biar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mencirikan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita saudara. Shalom.